Jemaat miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Kita lakukan ibadah pertama pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah raya pagi hari ini. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Hati kami rindu mengagungkan Engkau. Betapa kami rindu ya Tuhan merayakan kebaikan-kebaikan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu sudah kami lewati, ada kebaikan-kebaikan Allah yang luar biasa. Dan hari ini Tuhan, kami mau menikmati keindahan hadirat-Mu. Engkau yang layak menerima pujian sembah kami. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan bila kami boleh diberkati oleh Tuhan dan siap dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat kita puji Tuhan kita, amin. Katakan bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tak kekuatanmu, nasmu dan keselamatanmu,
Panggil nama Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Oh jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanmu di dalammu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain Kau. Yesus, kemuliaan Kau pulihkanku, hatiku. Yesus, kemuliaan berkati hidupku. Sama-sama katakan, oh, segala pujian syukur bagimu. Kau di dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu dengan terusku hanya. Sekali katakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, menyembahmu. Ku menyembahmu. Sekali lagi dalam pujianmu. Segala pujian syukur bagimu. Katakan, Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir dalam hidup kami. Oh, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Ya Tuhan, inilah hidup kami. Kami hanya memuji dan menyembah-Mu ketika kami mengingat akan kasih-Mu di Kalvari. Siapa kami di hadapan-Mu ya Tuhan? Engkau telah memberi kami anugerah yang luar biasa. Biarlah melalui firman pagi ini kami dikuatkan dan diteguhkan. Pakai hamba-Mu yang terbatas, karena kami yakin firman-Mu dan kuasa-Mu tak terbatas. Urapi kami semua dengan kuasa Roh-Mu, memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman dan kami yang mendengar, memberkati juga para guru sekolah minggu yang mengajar anak-anak kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami serahkan seluruh pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan sampai akhir nanti ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Selamat pagi. Saya berterima kasih kepada Pak Gembala, Pak Pendeta Denny. Ini sahabat dan saudara dekat saya yang saya sudah ditinggalkan 2 tahun sama dia. Terima kasih juga untuk semua majelis jemaat di tempat ini yang boleh memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, nama saya Pendeta Agus Santoso. Saya melayani di GIA Dr. Cipto sejak tahun 2006. Saya mempunyai 3 orang anak, 3 orang menantu, dan 3 orang cucu. Dan pelayanan saya di Cipto adalah saya melayani Gembala Wilayah Timur 3 menggantikan Pak Denny yang dipanggil ke tempat ini. Menggantikan tugas beliau mendampingi Pak Gembala di penggembalaan Jemaat Wilayah Timur 3. Dan saya juga secara khusus selama lebih kurang 12 tahun di Gereja Cipto saya melayani Bapak Ibu Jemaat yang menderita penyakit terminal illness, yaitu satu penyakit yang tidak ada obatnya, tinggal tunggu kapan orang itu berpulang. Dan kamilah, saya sebagai hamba Tuhan yang terus-menerus ditugaskan untuk mendampingi, untuk melayani keluarga ini dan juga yang sakit. Itu pelayanan saya di gereja. Di sinode saya terlibat sebagai pengurus Komisi Pengkajian Teologi Departemen Pendidikan dan Pengajaran Sinode Gereja Isa Al-Masih, di mana besok saya akan menyampaikan tentang pelayanan terminal illness dan juga tentang teologi GIA menghadapi tantangan zaman. Nah Bapak Ibu, saya mengenal Yesus tidak di gereja. Saya percaya Yesus, mengenal Yesus setelah sembahyang sholat Jumat di sebuah masjid. Di mana bertahun-tahun saya menjalani kehidupan iman saya yang lama. Saya tidak menemukan sebuah kepastian tentang keselamatan hidup yang kekal. Yang saya terima, yang saya ajari, yang saya dapatkan dari keyakinan saya yang lama adalah saya berkali-kali selalu ada ancaman tidak punya kepastian masuk surga dan mengalami siksaan. Saya enggak mau hidup sudah susah, sudah menderita, nanti mati disiksa lagi. Maka saya sejak itu saya berdoa. Kalau dalam bahasa kekristenan itu biasanya adalah puasa Ester. Saya melakukan namanya sembahyang tahajud 3 kali minta petunjuk. Dan saat saya sholat Jumat itulah Yesus berbicara secara audible di telinga saya. Ayat yang dikeluarkan adalah Yohanes 14 ayat 6. Dan saya bertanya, siapa engkau yang berbicara ini? Dan dia mengatakan, aku Al-Masih, Yesus yang sedang kamu cari, yang akan memberikan jalan keselamatan. Maka sepulang dari ibadah Jumat itu, saya dengan keluarga saya yang sembahyang sama-sama, di depan masjid saya ngomong, nanti sore saya sudah tidak terawih, sudah tidak puasa, sudah tidak sembahyang. Loh, ngapain? Saya sudah ketemu Tuhan Yesus, saya sudah ketemu Isa, dan saya akan percaya dan mengikut Isa apapun yang terjadi. Wah Bapak Ibu, tentu saja keluarga saya cukup ramai ketika saya mengatakan begitu. Dan itu terjadi waktu saya usia 17 tahun. Dan sampai sekarang saya melayani Yesus. Amin. Nah saya senang Bapak Ibu, tema pagi ini berkisah tentang salib Kristus melenyapkan perseteruan. Nah, saya senang tema ini Bapak Ibu. Terima kasih dikasih tema yang luar biasa. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 2. Yuk kita baca sama-sama ayat ini Bapak Ibu. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3.
pada waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat yang ke-14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah, dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan yang memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada kamu yang dekat, karena melalui Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Nah, Bapak Ibu, ayat ini memang secara khusus berbicara tentang relasi yang paling mendasar sejak manusia jatuh dalam dosa dan sedang mencari keselamatan, dan relasi dasar ketika manusia itu sudah mengalami hidup dalam keselamatan bersama Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menuliskan bahwa memang benar-benar orang yang belum mengenal Yesus, dia belum mengenal Allah. Dia belum mengenal pengharapan. Tidak punya pengharapan. Dia hidup tanpa Yesus dan tanpa Allah. Sehingga di dalam kehidupannya di dunia, dia tidak memiliki satu kepastian yang menjadi pegangan hidupnya. Ya. Saya dulu sebelum percaya Yesus, untuk mendapatkan kehidupan yang tenang, damai, aman, memiliki kuasa, saya suruh jalani puasa untuk selama 20 hari. Makannya hanya nasi putih. Tepat hari yang ke-10, hari yang ke-20, saya diminta untuk pergi ke kuburan dan melek di situ sampai pagi. Untuk apa? Untuk mendapatkan kuasa, untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan kedamaian. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya memang ketika saya disuruh ke situ, berdoa, meminta berkat, meminta sesuatu. Ya, Saudara, yang saya dapatkan bukan damai sejahtera, bukan ketenangan. Yang ada itu adalah serem dan ngeri. Karena di kuburan sendiri tengah malam. Saudara, tapi kemudian saya mulai bertanya, masakah tidak ada damai sejahtera? Tidak ada sukacita? Masakah enggak ada ketenangan dalam hidup ini? Ya, saudara, yang ada adalah ketakutan. Apalagi kalau saya melihat orang mati, paling takut Bapak Ibu. Karena orang mati di agama saya itu dibuntel seperti lontong. Itu membuat tambah takut, mengerikan rasanya. Apalagi kalau sudah dimasukkan di kubur, ditutup, disembayangi. Yang nyembayangi berkata, setelah kita melangkah 3-6 langkah dari kuburan, maka malaikat datang dan bertanya kepada yang mati, kamu dari dunia bawa apa? Kalau enggak bawa oleh-oleh digebui terus.
Kalau bawa oleh-oleh kita bilang, loh malaikat tidak pesen oleh-oleh kok mau bawa oleh-oleh. Mau bawa oleh-oleh apa? Dan itu yang membuat ketidaktenangan saya. Maka akhirnya saya bertekad, tidak mungkin. Tuhan tidak mungkin sekejam itu. Tuhan tidak mungkin tidak membukakan jalan. Walaupun saya sudah tahu dalam kitab saya ada jalan yang lurus yang bisa membawa orang berjumpa Allah. Dalam kitab saya yang dulu ada jalan yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim yang dapat membawa orang sampai kepada jalan keselamatan. Dan saya mulai bertanya, siapakah jalan yang lurus, siapakah jalan Shiratal Mustaqim itu? Dan ternyata saya menemukan itu adalah Isa Yesus Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu. Karena di situ dikatakan waktu Isa datang berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa selain melewati aku. Di bawah kolong langit tidak ada jalan keselamatan yang diberikan Allah kecuali melalui Yesus. Nah, sejak saya kenal firman itu dan ketemu dengan firman itu, hati saya sukacita. Ada damai sejahtera. Meskipun saya tahu ketika saya percaya Yesus, ketika saya mengambil keputusan mengikut Yesus, saya pasti menghadapi ancaman. Saya pasti menghadapi tantangan yang tidak mudah dari apa yang saya jalani bertahun-tahun. Saya 7 kali disidang keluarga. 3 kali keluarga, 4 kali kiai dari berbagai macam latar belakang. Saya disidang, diminta supaya kembali dengan berbagai macam ancaman-ancaman yang sangat-sangat buat saya sebagai anak yang masih usia 17-18 tahun itu tidak nyaman. Tetapi Roh Kudus menguatkan saya. Firman Tuhan menolong saya. Sehingga ketika terakhir kami benar-benar berdebat, kami benar-benar membuka kebenaran. Dan saya tidak membuka kebenaran berdasarkan Alkitab, saya berdasarkan kitab saya yang lama. Dan saya katakan, Pak, kenapa? Bapak membuka kitab yang lama, sama membaca ayat yang sama, tapi Bapak tidak bisa menemukan Yesus. Tapi saya membuka kitab yang lama, membaca kitab yang lama, saya bisa menemukan Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Hanya katakan, karena hidupku, hatiku sudah diterangi Roh Kudus. Engkau belum diterangi, belum mengerti, maka pikiranmu masih gelap. Maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah menemukan kebenaran. Kecuali Roh menjamah hatimu, hidupmu, kamu terbuka, kamu baru terima kebenaran. Dan Bapak Ibu, ketika saya mengatakan demikian, pemimpin agama yang terakhir itu mengatakan, ya sudah, kalau itu keputusanku, aku terima dan silakan kamu jalani sesuai dengan keyakinanmu. Amin Bapak Ibu. Jadi hidup di luar Kristus tidak ada pengharapan. Hidup di luar Kristus tidak ada kepastian. Hidup di luar Kristus tetap hidup di dalam dosa dan ikatan kuasa kegelapan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan yang kedua Bapak Ibu, hidup di dalam Kristus. Ada kepastian, ada damai sejahtera, ada sukacita. Lagu Kristen pertama yang saya suka ketika saya bertobat, itu yang dinyanyikan oleh almarhum Pendeta Adi Maluhutu. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas juljuta. Wah, saya kalau dengar lagu itu saya nangis. Saya merasakan betul bahwa di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Amin Bapak Ibu. Di dalam Kristus ada damai sejahtera yang tidak bisa ditukar oleh apapun. Di dalam Kristus ada masa depan. Di dalam Kristus kita yang tadinya nggak bisa masuk ke hadirat Allah, sekarang kita dengan gampang berkata, Bapak ini loh aku.
Aku kepingin menyembahmu, aku pingin memujimu, aku pingin meminta apapun, kita tinggal ngomong. Lebih enak. Dulu kita nggak berani. Ini artinya apa? Di dalam Yesus ada jalan yang dibukakan. Di dalam Yesus ada kepastian yang diberikan kepada kita. Nah, kenapa Bapak Ibu? Ini yang saya mau katakan. Yang nomor 1, salibnya itu telah mengubah perseteruan jadi persaudaraan. Amin. Dari perseteruan menjadi persaudaraan. Saudara dan saya dulu mungkin tidak saling kenal. Saudara dan saya mungkin dulu bisa saling musuhan. Tetapi ketika saudara dan saya percaya Yesus, terima Yesus, hidup di dalam Yesus, dipersatukan dalam gereja, saudara jadi keluarga yang besar. Amin. Saudara menjadi keluarga yang baru. Di antara kita tidak ada lagi permusuhan. Di antara kita tidak lagi ada perseteruan, karena apa? Di dalam Kristuslah perseteruan diubah menjadi persaudaraan. Amin. Amin Bapak Ibu. Makanya sesama orang Kristen itu kalau satu keluarga, jangan berantem gara-gara harta. Jangan berantem gara-gara warisan. Jangan berantem gara-gara posisi. Saudara itu satu keluarga. Sudah dipersatukan, dipersekutukan di dalam Kristus, maka segala permusuhan, amarah, dendam, benci itu harus dibuang dari hidup kita. Bapak Ibu, terakhir saya melayani seorang bapak. Usianya masih 56 tahun usianya. Dia sakit asam lambung yang akut. Keluar masuk rumah sakit sudah 7 kali. Dan itu kali yang ke-9. Baru saya dipanggil melayani. Bapak ini sudah 20 tahun tidak ke gereja. Karena dia kecewa dengan orang Kristen. Usahanya bersama dengan orang Kristen diciak. Dan yang memakan usahanya itu adalah majelis gereja. Sehingga dia sangat benci sama orang Kristen. Hidupnya yang tadinya kaya jadi tidak punya apa-apa. Lalu bapak ini ketika sudah kecewa dengan orang Kristen dan tidak mendapatkan apa-apa, dia bukan lari datang kepada Yesus. Tapi dia datang ke orang pintar di Jepara. Dan diberi jimat, diberi aji-aji, diberi kuasa. Seperti yang dulu saya juga pernah dapatkan. Saudara, memang ketika dia diberi itu hidupnya luar biasa. Bapak ini kaya, setiap main judi menang, setiap pasang nomor menang, duitnya banyak. Nah Bapak Ibu, tetapi apa? Kalau Yesus yang ngasih berkat, Yesus tidak pernah nuntut apa-apa. Tapi kalau setan yang ngasih berkat, setelah kamu kaya, kamu ditagih sama yang ngasih berkat. Maka itu saatnya Bapak itu ditagih. Aneh Bapak Ibu, sudah diperiksa dokter tidak ada masalah di lambungnya, tapi dia merasa ada sesuatu yang tidak nyaman. Akhirnya saya layani, saya injili, dia terima Yesus, dia ngaku semua dosanya di depan saya, di depan istri saya, di depan istrinya, di depan anak-anaknya. Dan akhirnya kami melepaskan beban itu. Ikatan-ikatan kuasa gelap yang pernah diminum, yang pernah dimasukkan di tubuh untuk dia jadi kaya raya, untuk jadi seorang yang hebat. Seminggu kemudian setelah kami doakan, kami lepaskan. Bapak itu memanggil anaknya, istrinya. Dia berkata, tugasku jadi orang tua selesai. Kamu istri sudah punya pekerjaan. Anak sudah lulus sekolah semua. Anak nomor 1 sudah mantu. Maka sebentar lagi saatnya aku pulang ketemu Yesus. Dan saya diminta lagi datang karena anak-anaknya dan istrinya bingung. Kenapa papa setelah didoakan kok malah ngomongnya soal mati dan mati dan mati. Saya bilang, Pak, Ibu, saya bilang
Ibu, anak-anak, orang tuh pada akhirnya mati. Cuma caranya seperti apa dan kapan, itu masing-masing orang beda. Itu rahasia Tuhan. Kalau papa sudah ngomong begitu, ibu dan anak-anak harus siap. Amin Bapak Ibu. 2 minggu kemudian Bapak ini meninggal. Dan terakhir, saya orang terakhir yang ditunggu di ruang ICU. Dan saya mengatakan sama Bapak ini, Pak, Yesus mengasihimu dan Yesus mau menjemputmu, melepaskan kau dari penderitaan. Pegang tangannya dan berangkatlah ketemu Yesus. Monitor yang tadinya angkanya 25 tiba-tiba langsung jadi 0 dan dokter mengatakan Bapak ini sudah berpulang. Amin Bapak Ibu. Jadi Yesuslah yang dapat membuat perseteruan itu menjadi persaudaraan. Yesuslah yang dapat memberikan manusia sebuah kepastian. Yang kedua Bapak Ibu, salib Kristus itu memang mendamaikan, memberikan damai sejahtera. Ya, makanya ketika orang sakit didoakan, diajak nyanyi, damai yang diberikan, ya, sangat besar, orang pasti bersukacita. Kemarin bapak-bapak yang stroke saya layani, saya ajak nyanyi lagu Aku mengasihi Yesus, aku mengasihi Engkau Yesus. Tiba-tiba bapak yang stroke itu berdiri, nangis, kacamatanya dibanting. Dia nangis cukup lama. Ada apa Pak? Saya kalau dengar lagu ini saya tidak tahan. Karena saya tahu Yesus telah membeli damai di dalam hatiku. Aku sekarang cuma punya Yesus, tidak punya yang lain. Nah Bapak Ibu, ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa Yesus memberikan jalan masuk sekitar ketemu dengan Allah. Yang keempat, Yesus membuat segala usaha manusia itu sia-sia. Apapun yang dilakukan manusia itu sampai ke surga tidak akan pernah dapat. Makanya keselamatan itu hanya anugerah dan kasih setia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara mau kasih apa saja enggak bisa. Ya. Hartamu seberapa banyak pun untuk menebus dosamu enggak bisa. Maka apapun usaha manusia, baik lewat puasa, lewat amal, lewat doa, tidak akan pernah terkabulkan. Kecuali orang itu berjumpa dengan Yesus. Dan saat berjumpa Yesus, engkau akan menikmati janji-janji Allah. Dan janji Allah itu luar biasa Bapak Ibu. Janji Allah yang pertama adalah Allah mempersekutukan hidup kita dengan Bapa. Yesus itu mempersekutukan. Kedua, Bapak Ibu dilindungi selama hidup di dunia. Ketiga, Bapak Ibu dipelihara selama hidup di dunia. Dan yang keempat, Bapak Ibu dijaga oleh Tuhan Yesus. Sampai nanti Bapak Ibu dan saya dipanggil pulang. Di dunia saudara dipersekutukan dengan Allah. Di dunia saudara dipelihara oleh Allah. Di dunia saudara dijaga oleh Allah. Di dunia saudara dilindungi oleh Allah. Wah, ini tidak ada dalam kehidupan di luar Kristus. Ya, saya waktu mendoakan keluarga yang sedang disantet orang, itu di rumah saya istri dengan seorang bapak yang sedang berdoa karena istrinya sedang disantet orang, katut orang lain. Saudara, habis kami doa, kami memuji, kami menyembah Tuhan, begitu amin, di depan saya ada ular weling, benar-benar ular. Saya sampai bingung, ular ini lewat mana? Semua pintu tertutup, tiba-tiba ada di depan saya. Lalu saya bilang sama istri, saya bilang sama bapak itu, sudah, diam saja, jangan bergerak. Saya tarik sapu, saya pukul kepalanya ular itu dengan sapu sampai mati dalam nama Yesus. Coba kalau saya tidak dijaga, dilindungi ular, dilindungi Tuhan, ular weling sebesar ini
panjangnya segini, itu bisa gigit saya dan saya bisa mati. Ini kadang-kadang saya bingung kok bisa seperti ini. Tetapi itulah kuasa Yesus yang menjaga, yang memelihara dan melindungi kita di dunia ini. Maka ketika saya sudah berdoa mengalahkan kuasa itu, Bapak Ibu, besoknya istrinya pulang kembali ke keluarga. Amin. Amin Bapak Ibu. Tidak ada pengharapan yang bisa menolong kita dalam keadaan seperti itu kecuali Yesus. Ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang saya juga alami, yang sungguh Tuhan melindungi memelihara saya adalah apa yang terjadi 7 bulan yang lalu. Ketika cucu saya yang ketiga dinyatakan dokter tidak bisa hidup dan tidak bisa tertolong karena ibunya kena preeklemsia dan anak itu harus dilahirkan lebih cepat dari jadwal. Bayinya cuma 915 gram. Dokter mengatakan anak ini tidak bisa ditolong. Ibunya harus ditolong, tapi saya berkata kepada dokter yang operasi, dokter kerjakan tugasnya sesuai dengan bidangnya. Saya sebagai orang tua, sebagai mbah, sebagai anak dari menantu saya hanya berdoa minta Yesus menolong. Dan operasi dijalankan, istri atau menantu saya yang dioperasi tekanan darahnya 220/100. Dan ketika selesai operasi, dokter keluar menyalami saya, miracle, mujizat. Anaknya sehat, lahir, ibunya tidak koma. Biasanya kalau seperti itu ibunya koma lalu bablas. Tapi anak itu tidak, ibunya tidak. Dan ketika anak itu keluar dengan bobot 915, saya mengatakan, engkau anak ajaib. Engkau mujizat Tuhan. Biarlah engkau di sini dulu untuk dibesarkan oleh dokter sampai bobotmu 1,5 kilo. Nanti kamu baru pulang bersukacita dengan kami. Maka anak itu ketika lahir diberi nama Michael Rapa Praditya. Karena Michael adalah malaikat yang menolong. Rapa adalah Allah yang menyembuhkan. Dan Tuhan tolong sekarang anak ini sudah usia 7 bulan, bobotnya sudah 5,6 gram. Saudara, tidak ada yang bisa menolong dalam keadaan itu kecuali Yesus. Maka dikatakan orang yang percaya akan menikmati janji-janji Allah. Saudara, hidup saudara dipelihara. Hidup saudara dijaga. Hidup saudara dilindungi. Ketika Allah menjaga, melindungi, memelihara hidup saya, tidak ada saudara mengalami kesusahan di dunia ini. Meskipun saya tahu kita sulit, jalannya tidak mudah, tetapi Tuhan mendatangkan pertolongan dengan caranya tepat waktu. Amin Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Waktu anak saya kuliah, saya harus membayar uang kuliah untuk sarjana 44 juta. Saya nggak punya duit. Tapi ya saya bilang sama sekolah, bilang sama anak saya, kalau Tuhan suruh kamu sekolah di perawat, sudah masuk, ini jalannya Tuhan pasti penuhi. Dan sampai anak saya lulus, saya tanya sama perawat, sama petugas sekolah, Bu, ini bayarnya sampai kapan? 44 juta bisa dicicil sampai anaknya lulus 8 semester. Oh puji Tuhan masih ada waktu. Setelah anaknya lulus harus masuk nurse atau katakan kuliah yang khusus spesifik, spesialis. Pendaftarannya 15 juta, prakteknya 30 juta. Saya juga nggak punya duit. Tapi saya bilang sama anak saya, jalani praktek sampai kamu selesai dapat nurse, Tuhan pasti menolong. Kalau yang itu dibayar dalam waktu 6-8 semester saya diem saja. Ini dibayar dalam waktu 1 tahun. Tapi yang namanya Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Dan janjinya iya dan amin, saya alami. Dan anak itu lulus cum laude tepat pada waktunya, semua biaya tertutup oleh karena Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Maka dalam dunia yang makin sulit saat ini,
ekonomi yang tidak baik saat ini, saudara sebagai orang percaya, jangan kendor. Jangan kendor, tapi bergantunglah kepada Yesus. Di mana janji-janjinya pasti tergenapi dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Amin Bapak Ibu. Janji-janjinya pasti terwujud dalam hidup Bapak, Ibu, dan saudara. Yang kedua, kita enggak punya harapan apa-apa di dunia ini. Pemerintah nanti bagaimana kita enggak tahu Bapak Ibu. Tetapi yang jelas ketika Yesus memerintah hidup kita, memimpin hidup kita, menyertai hidup kita karena salibnya sudah menyelesaikan dosa kita. Bapak Ibu, saya percaya saudara dan saya akan terus maju dan apapun yang saudara butuhkan, Tuhan cukupi semuanya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akhir-akhir tahun ini kita memang sedang diuji. Apakah orang Kristen berpegang pada janji Tuhan, berharap kepada janji Tuhan, ataukah kita berjalan dengan pikiran kita sendiri, dengan akal kita sendiri, bergantung sama orang lain. Saudara, inilah saatnya Yesus sudah menyelesaikan banyak masalah kita di kayu salib. Supaya saudara punya damai sejahtera. Supaya saudara menikmati janji-janji Allah. Supaya saudara hidup berkemenangan. Dan saudara dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jangan lagi saudara mencari perlindungan di luar Yesus. Jangan lagi saudara pergi ke tempat yang bukan Yesus. Saudara akan kecewa. Tapi di saat-saat saudara bergumul, letakkan kaki saudara, lutut saudara di hadapan Yesus. Dia akan menolong kita keluar dari kesulitan kita. Mujizat masih terjadi. Keajaiban masih terjadi. Tinggal kita mau percaya atau tidak kepada Dia. Mari saya mengundang para pemuji, pemusik maju ke depan. Kita akan menyanyikan satu pujian. Hanya karena salib Kristuslah kita diselamatkan. Hanya karena salib Kristuslah segala beban hidup kita di dunia ini dilepaskan. Dan hanya karena salib Kristuslah kita dipersekutukan dengan Allah dan dengan sesama kita.